Halo kawan-kawan yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Akang Cipluk. Oke, hari ini kali ya. Session kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat heat map menggunakan Tableau. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita memulai, kita harus pastikan kawan-kawan itu sudah memiliki file data yang akan dibikin heatmapnya dan juga library longitude latitude. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh longitude latitude dari kota-kota besar ya. Oke. Pertama kita buka datanya dulu. Datanya harus ada label kotanya. Itu sangat penting karena akan dikorelasikan ke dalam library longlatnya. Oke, contohnya ini jumlah item penjualan yang sudah saya buat untuk pembelajaran kali ini. Oke. Kurang lebih maksud saya adalah seperti ini. Jadi datanya itu udah ada informasi kotanya dan informasi yang akan dibuat heatmapnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada data penjualan, tanggal, item, dan kota, di mana nanti heatmapnya itu berdasarkan jumlah dari penjualan. Oke. Setelah itu kita harus join dengan longitude latitude-nya, yaitu library yang kita sudah punya tentunya. Kita tambahkan masih dalam bentuk Excel file. Ini datanya sudah saya siapkan. Oke. Lalu akan ada penampakan seperti ini. Penampakan seperti explore. Tableau akan meminta bentuknya seperti apa joinnya. Karena saya punya primary, saya akan gunakan left join untuk menghindari duplikat data ya. Saya pilih kota, library-nya di sini place name. Place name ini nama kota. Jadi nama kotanya harus identik namanya sama. Kalau tidak sama, tidak akan bisa teridentifikasi longitude latitude-nya, sehingga tidak bisa dibuat mapnya ya. Lalu saya pilih left untuk menghindari duplikat. Lalu saya go to worksheet. Oke. Jadi di sini udah ada data dimension dari data penjualan dan library-nya longitude latitude, dan juga measurement-nya untuk penjualan, dan longitude latitude dimensinya itu akan masuk di measure. Oke, caranya mudah, yaitu kita tempatkan longitude di column dalam bentuk average, lalu latitude di row. Dia akan secara otomatis muncul visualisasi dalam map. Jadi ini karena belum saya masukkan informasi kota, dia akan mengaverage dalam satu agregasi value, ada satu titik di sini. Jadi hasilnya di average semua gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan kota dari data penjualan. Nah, jadi dari data itu terdapat poin-poin, ya ini poin ya, pointer lah ya, biar lebih mudah. Dalam bentuk lingkaran. Jadi datanya itu saya tidak semua kota di Indonesia ya, sebagai sampel doang. Lalu saya put untuk heatmap-nya ya, berarti value penjumlahan. Saya summing, lalu saya rubah sebagai color. Oke. Setelah itu kita rubah dari automatic marknya menjadi density, yaitu kepadatan. Jadi nilai yang lebih tinggi akan terlihat
lebih besar atau lebih tajam warnanya, dan yang lebih rendah akan lebih pudar atau kita bilang heat map ya. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat Bandung penjualan sekitar 2000 akan lebih tinggi dibandingkan dari Banda Aceh yang 107. Jadi ini udah bekerja sesuai yang kita inginkan. Lalu kita coba ganti warna ya, untuk biar lebih terlihat lebih baik ya. Jadi teman-teman bisa ganti warnanya. Saya biasa pakai temperature diverging untuk heat map. Jadi terlihat yang lebih merah itu lebih banyak dari angka penjualannya, atau datanya lebih besar atau lebih padat. Oke, kita bisa agak besarkan ukurannya. Oke, biar lebih terlihat ya. Terus bisa kita atur transparannya ya. Ya, itu kita coba setting intensity, itu ketajaman warna, jadi lebih besar. Kalau opacity ini lebih ke transparan ya. Nih, semakin rendah dia akan semakin transparan terhadap display backgroundnya. Oke, saya cukup put di angka 70. Nah, biasanya saya lebih suka background dari map ini berwarna dark. Jadi kita bisa rubah mapnya ini backgroundnya ke dark, yaitu dengan memilih map. Kita pilih map layer. Di sini ada style dari mapnya yang sudah disediakan oleh Tableau. Ada light, normal, dark, street, outdoor, satellite. Itu kita bisa pilih sesuai dengan kawan-kawan, kebutuhan kawan-kawan ya. Saya pilih dark. Kenapa dark? Karena warnanya dari heatmap ini akan terlihat lebih mencolok lah ya, lebih tajam. Jadi visualisasi lebih eye catching kita bilang ya. Oke. Setelah ini kita bisa put label. Kita bisa put label, misalnya kita memunculkan nama kotanya, kita tinggal drag di sini, lalu kita put sebagai teks label. Udah ada namanya ya, kotanya, dan ini Jakarta tidak terlihat. Kita bisa setting di sini, kita put allow overlap map ya, jadi dia akan tetap tertampil di visualisasi meskipun agak bertumpuk. Oke, di sini kita sudah sebenarnya sampai sini sudah selesai. Cuman saya akan share sedikit tambahan ya, tips ya, agar dia lebih interaktif. Jadi kita bisa put tanggal di filter. Kita bikin sebagai day. Oke, kita pilih semuanya. Oke. Lalu kita tambahkan filter di sini. Oke, tanggal, atau kita bisa rubah di page. Jadi kita bisa slide, pilih ini untuk berubah. Ya, jadi terlihat ada perubahan dari tanggal 20 ke tanggal 21. Seperti apa perubahannya, atau kita bisa lebih interaktif lagi. Kita put loop playback. Di sini ada icon bentuknya stop, play, atau reverse, mundur ya. Ini frekuensinya slow, medium, normal, dan fast. Saya bisa pilih yang fast. Dia akan secara looping bergerak dari tanggal 20 ke tanggal 21. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, ini terlalu cepat. Kita bisa setting juga ke normal. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan kita juga bisa tambahkan informasi, misalnya
dari jumlah penjualannya seperti apa, dia akan juga ikut berubah informasinya sesuai dengan tanggalnya gitu. Kita juga bisa nambahin juga loh dengan selisih antara data sebelum, ya tanggal sebelumnya tanggal 20 tanggal 21, seperti apa, yaitu dengan membuat kalkulasi. Kita bisa bikin create calculation, kita kasih nama selisih ya. Ini tipsnya, karena kita akan membuat selisih dari data terakhir dengan data sebelumnya. Jadi kita pakai condition if less, kurang lebih seperti ini, sama dengan 0, then some value, penjualan. Oke, dikurang, kita pakai lookup, condition lookup. Mungkin di session berikutnya akan saya jelaskan beberapa condition yang bisa dipakai di Tableau ya. Sini kita sum penjualan, kita compare-nya hari sebelumnya yaitu -1. Kelas beli ini saya lupa put n di sini ya. Jadi di sini ada informasi calculation valid. Jadi kita bisa apply atau oke. Lalu kita bisa masukkan di sini untuk tambahkan labelnya, informasinya kita rubah jadi teks. Jangan lupa selisihnya itu kita compute berdasarkan tanggal. Oke. Kita play. Ya, di sini kita lihat kayak Medan di tanggal 21 dia -11. Banda Aceh warnanya semakin tajam, makin kelihatan lebih hijau karena dia penjualannya naik di tanggal 21, 27 dan yang lainnya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan informasi seperti yang maksudnya apa yang dibutuhkan sama kawan-kawan. Oke, kurang lebih seperti ini sharing untuk session kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Salam.